Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, ataupun malam hari ini, kapanpun teman-teman semua, kapanpun orang yang menonton ini, dimanapun, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit dan bahaya juga. Dan kita doakan juga, mungkin ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah segera diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada video kali ini, ataupun sebelum teman-teman melihat video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk video sebelumnya sudah membahas terkait uji regresi ya. Ada uji regresi, kemudian ada regresinya kita bagi dua ya, ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Nah, bedanya sudah sangat jelas ya di sana. Kalau regresi linear berganda variabelnya hanya dua ya, variabel bebasnya satu, variabel terikatnya satu. Nah, kalau regresi berganda itu berbeda. Bisa saja variabel bebasnya ada dua atau bahkan tiga, variabel terikatnya mungkin hanya satu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Jadi itu ada beda ya, sudah sangat jelas terlihat bedanya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas terkait uji perbedaan dua sampel parametrik. Di sini uji di sini adalah tujuannya ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak dari dua buah data. Sampelnya ada dua. Ya, kalau misalkan kenapa parametrik, berarti kita harus tahu bahwa kita sudah saya ingatkan kembali yang namanya parametrik itu datanya harus berdistribusi normal. Apabila datanya tidak berdistribusi normal, berarti teman-teman tidak bisa menggunakan yang parametrik, tapi yang satunya yaitu non parametrik. Nah, itu alternatif ketika data kita tidak normal. Nah, kita lihat di sini kita bahas terlebih dahulu ya. Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada perbedaan yang signifikan atau tidaknya dari dua buah data. Ya, kemudian serta uji perbedaan ini digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan dua data. Ya, hipotesisnya ya perbedaan di sini. Kemudian di sini datanya harus berdistribusi normal dan skalanya rasio atau interval. Jadi apabila nanti datanya ada dua buah data misalkan ya, yang satu datanya normal, yang satunya datanya itu jangan dulu normal deh ceritanya, yang satunya data rasio, yang satunya datanya nominal. Maka walaupun data yang kesatunya itu normal, karena yang satunya nominal itu kita tidak bisa menggunakan parametrik, tapi harusnya yang non parametrik. Ya, jadi syaratnya apabila ingin menggunakan parametrik itu datanya harus normal dan juga rasio atau interval. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat di sini ternyata uji dua sampel parametrik itu ya, kalau kita lihat kita bagi dua ya. Ada sampel yang berpasangan dan ada sampel yang tidak berpasangan. Nah, perbedaannya kalau misalkan datanya yang berpasangan ya, kalau misalkan datanya itu berpasangan berarti dia satu individu memiliki dua nilai ya, atau dua skor ya. Kalau misalkan datanya tidak berpasangan, itu diambil dari populasi atau individu yang berbeda. Kita ingin membandingkan gitu. Nah, itu kemudian kita lihat di sini namanya ujinya yaitu uji T. Nah, uji T dua sampel independen. Jenis uji T ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang tidak berpasangan. Nah, di sini ya tadi sudah dijelaskan individu yang berbeda, kemudian data berdistribusi normal,
Dan data homogen atau heterogen berbeda cara perhitungan. Betul ya, kalau secara manual nanti kita lihat ada yang heterogen, ada yang homogen. Itu memang berbeda cara perhitungannya secara manual. Nah, di sini kita lihat contoh kasus dalam sampel tidak berpasangan ya. Ada di pembahasan yang lainnya yang secara manual itu diperlihatkan ya. Itu mana yang ketika homogen, mana yang tidak homogen ya. Kita lihat apakah di sini juga nanti akan berbeda atau bagaimana cara perhitungan, nanti kita lihat ya sambil berjalan. Oke, di sini yang pertama kita lihat dulu dalam sebuah contoh kasus ya. Seorang peternak ingin membandingkan perbedaan berat badan kambing potong yang diberi jenis pakan A dan berat kambing potong yang diberi jenis pakan B. Ya katakanlah misalkan A itu rumput barangkali ya, B itu dage misalkan ya. Nah kemudian setelah 3 bulan pemberian pakan dilakukan pengukuran berat badan terhadap masing-masing kambing potong tersebut. Nah hasilnya adalah sebagai berikut. Awalnya mungkin sama lah, katakanlah anaknya gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang pakan yang pertama ya, ada yang 45 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 33 kilo dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada pakan B 35 dan seterusnya. Nah, cuman memang di sini berbeda karena tidak berpasangan, datanya boleh berbeda, tidak sama. Misalkan tadinya sama, kemudian yang diberi pakan A mati satu misalnya, ya tidak jadi masalah, nggak apa-apa, masih bisa dihitung kita itu ya. Kalau misalnya tidak sama pun tidak jadi masalah, atau memang yang pakan A hanya segini, misalkan pakan B hanya segini, ya itu tidak jadi masalah, tidak sama pun boleh. Nah di sini kita lihat datanya berdistribusi normal. Kayak kita akan langsung lanjut ke langkah perhitungannya. Di sini buka SPSS, ini SPSS-nya sudah dimunculkan. Variable view, ketik ke variable view, kemudian kita tulis di sini berat kambing ya, berat underscore kambing ya. Oke, kemudian muncul karena datanya tidak ada yang koma, kita tuliskan di sini seperti ini. Nah, kemudian di sini scale ya sudah. Nah, ini sudah. Kemudian yang selanjutnya pakan. Ya, pakan. Berarti pakan itu tipe makanannya ya, pakannya. Pakannya di sini kita buat ini juga buat 0. Nah, namun kita buat dalam sebuah value itu kasih keterangan ya. Ini tujuannya untuk mudah menghitungnya nanti ya. Ini pakan A. Kalau di sini boleh pakai spasi ya. 2 pakan B. Nah, kita simpan. Nah, ini untuk memberi keterangan. Nah, tujuannya nanti kita bisa menuliskan di keterangan itu angka gitu. Di sini tulisnya nominal ya karena 1 2. Nah, terus ada Pak ini kan katanya nggak boleh nominal. Nah, ini beda cerita. Ini bukan membandingkan dengan pakan atau pakan B-nya, tapi ini kan dua individunya. Nanti kita lihat ya tujuannya apa. Nah, di sini sebetulnya kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan angka 1 2 pun boleh. Paling teman-teman nanti nulis di sini pakan A. Nanti tulis pakan underscore A. Nah, paling seperti ini. Ya, jadi alternatifnya silakan mau tulis seperti ini ataupun kita boleh melambangkan seperti tadi. Kalau pakan A disimbolkan dengan 1. Tapi nanti hasil akhirnya akan muncul bahwa 1 itulah pakan A. Itu tujuannya. Oke, kita coba inputkan dulu ya angkanya 45. Kemudian 50, kemudian 33 ya, 42, 32, 35, 36, 37, 45, 55. Kita cek dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas ya. Nah, kita tulis angka satunya di sini. Nah, ini adalah pakan A. Sampai 10 ini pakan A. Nah, kemudian sekarang yang pakan B-nya. Kita tulis 35, 39, 42, 40, 43, 41, 32,
32-nya 2 kali ya, 33, 46, 32, 35. Oke, ini 12 ya. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas ya. Ini sebetulnya dari standar deviasinya sudah ada, rata-rata sudah ada, tapi nggak apa-apa. Kita tulis lagi saja. Ya, oke, kemudian kita tulis 2 di sini semuanya. Kalau ini nggak bisa ditarik seperti Excel ya. Kalaupun mau, teman-teman buat di Excelnya dulu angka yang sama, baru di copy pastekan ke sini gitu ya. Oke, kita sudah ketemu, sudah menginputkannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah, nah ini input sudah. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan cara klik analyze ya, oke. Kemudian apalagi nih setelah analyze, di sini compare mean ya. Kemudian nah ini compare mean, kemudian independent ya, karena ini saling lepas berarti independent sample t-test. Nah, kemudian muncul kotak dialog sebagai berikut di bawah ini. Nah, ini kan. Nah, simpan kambing di test variabel, simpan pakan di grup variabel, karena grup variabel kan ada 2 gitu ya. Di sini klik define ya, supaya nanti kasih grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Kasih keterangan seperti ini. Nah, ini sesuai ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu selesai ya, tinggal oke. Selesai, kita tunggu. Nah, kemudian kita sudah menemukan hasilnya. Ini dia, ada 2 kolom ya. Ini kolom yang pertama sih hanya menunjukkan standar deviasi dan rata-rata ya, sesuai tadi rata-rata sudah ada. Nah, tinggal kita menentukannya di sini. Nah, kita cek dulu apakah perhitungan kita sama atau tidak ya. Oh, sama ya, 0,211, 0,233. Nah, perhitungannya sama ya, ini dia. Nah, kita bahasnya di sini. Nah, ini kan 0,211, 0,233. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan apabila nilainya lebih dari 0,05. Namun apabila nilainya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak ya, artinya ada perbedaan. Apabila kita melihat dari nilai yang ini ya. Oh iya, di sini ada juga nih satu lagi yang ini ya. Nah, ini 0,107 itu menunjukkan data homogen dan tidak homogennya ya. Apabila datanya lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Ya, yang ini. Ya, ini digunakan untuk uji homogenitas. Ya, tapi di sini kan memang kalau misalkan kalau misalkan menggunakan PSS kan tidak dilihat juga sih, tidak dilihat nanti arahnya rumusnya yang mana, ini kan secara otomatis. Tapi ini homogen dan heterogen itu digunakan apabila perhitungan manual ya, ini untuk mengetahui aja, oh ya datanya tidak normal, oh datanya homogen tidak homogen. Nah, kemudian karena di sini datanya ini kita ambil yang ini ya, 0,211, ternyata ini lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada berat kambing yang diberi pakan A dan diberi pakan B. Itu adalah kesimpulan akhir dari sebuah perhitungan uji perbedaan dua rata dengan sampel yang tidak berpasangan. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait yang uji perbedaan atau uji hipotesis yang berpasangan. Kalau tadi tidak berpasangan, kalau sekarang berpasangan, berarti kalau berpasangan ini karakteristiknya datanya individunya 1 tapi nilainya ada 2. Nah, jadi bisa misalkan sebelum dan sesudah, itu bisa dilihat seperti itu. Ya, itu adalah yang berpasangan ya. Kemudian kita lihat di sini sifatnya sama, datanya harus berdistribusi normal ya. Kemudian datanya numerik di sini ya, berarti kan angkanya yaitu
interval dan rasio ya, sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita akan coba kaitkan langsung ke sebuah permasalahannya ya. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan sebelum dan sudah pelatihan marketing yang diikuti oleh 10 orang sales dalam meningkatkan prestasi penjualannya. Kemudian penelitian melakukan rekapitulasi terhadap jumlah penjualan yang dilakukan oleh ke-10 sales tersebut. Data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Katakanlah misalkan ini sebelum pelatihan ya. Ini sebetulnya berpasangan ya. Nah, sebelum pelatihan orangnya pasti 1 orang, tapi hasilnya 2. Jadi yang tadinya misalkan 11 jadi 15, 13 jadi 16, 13 jadi 17, 12 15 dan seterusnya sampai ada yang 14, tetap masih 14. Nah, cuma nanti kita lihat apakah ini ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, untuk melakukan sebuah perhitungannya, kita seperti biasa masuk ke variable view di sini ya, variable view, kemudian kita tulis sebelum. Nah, di sini juga sama, apabila datanya satu persatu ya kita tulis dibuat di sininya buat 0. Ya, kemudian kita tulis di sini scale. Nah, kemudian selanjutnya di sini sesudah. Sudah ya. Nah, kemudian di sini juga sama, kita buat jadi 0 dan ini kita buat jadi scale juga. Oke, kemudian kita masuk ke data view, kita coba inputkan angka-angkanya ya. Nah, 11, kemudian 13, 13, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 14 ya. Ada 10 ya, sudah sesuai. Kemudian ininya adalah 15, setelahnya 15, 16, 17, 15, 17, 12, 19, 18, 16, 14. Oke. Nah, kita sudah menulis ya, sudah menginputkannya. Kemudian selanjutnya adalah kita coba lakukan perhitungan. Asumsikan data ini sudah berdistribusi normal ya. Nah, kemudian kita coba cek sini, kemudian compare mean. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi itu independent, kalau sekarang varied, berarti berpasangan. Klik di sini, muncul kolom seperti ini. Nah, setelah muncul kolom seperti ini, kita klik dulu yang sebelum ke variabel 1 dan sesudahnya ke variabel 2. Nah, sudah selesai. Kemudian setelah itu perhitungan dengan SSS menghasilkan data perhitungan sebagai berikut. Berarti sudah selesai, tidak ada yang perlu kita ubah dari option ataupun bootstrap. Kita tinggal OK. Nah, kita langsung ketemu hasilnya. Inilah varied ya. Yang tadi kan independent, kalau ini varied ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama tidak ya? Oke. Sama ya, 0,01 0,01. Oke, kalau sudah sama ya tinggal kopikan kan ya, copy, tinggal pindahkan ke sini ya, atau ke Word ya, untuk membacakannya atau untuk menjelaskannya. Nah, berikut adalah hasil perhitungannya. Jika nilai signifikansinya dari ini perhitungan kurang dari 0,05, H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan. Apabila nilainya lebih dari 0,05, itu artinya H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilainya 0,0001, wah ini sangat jauh ya. Kemudian kurang dari 0,05, artinya ini ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sudah pelatihan marketing terhadap hasil penjualan ya. Terhadap hasil penjualan. Nah, itu adalah uji yang digunakan apabila datanya berpasangan. Perbedaannya titik letaknya hanya di sebelah sini ya. Nah, ini ada independent dan ini ada varied ya. Jadi seperti itu, yang lainnya sama. Itu barangkali untuk yang saling berpasangan. Ya, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas terkait unit yang 6, mana unit ini adalah uji perbedaan dua sampel yang non parametrik. Berarti kita sudah lihat ya, sudah jelas apabila muncul kata-kata non parametrik
berarti datanya salah satunya adalah tidak normal. Ya, itu. Kemudian salah yang lainnya juga bisa dikatakan datanya itu adalah nominal atau ordinal. Apabila datanya nominal ordinal, otomatis pasti menggunakan yang tidak normal, non parametrik. Apabila datanya scale ataupun interval tapi tidak normal, berarti menggunakannya adalah yang non parametrik gitu ya. Jadi perlihatannya dari data dan tidak bersih-bersih normal. Oke, kemudian kita lihat di sini uji perbedaan dua sampel non parametrik adalah uji yang digunakan apabila uji prasyarat seperti uji normalitas atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Maka ini tidak perlu memerlukan uji prasyarat sehingga bisa melakukan perhitungan secara langsung. Adapun uji perbedaan dua sampel non parametrik terbagi dua, yaitu berpasangan dan tidak berpasangan. Hampir sama dengan yang tadi ya, ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Uji perbedaan dua sampel yang non parametrik yang berpasangan ya untuk yang pertama. Oke, atau nama ujinya yaitu uji Wilcoxon. Nah, ini salah satu ujinya uji Wilcoxon. Nah, pada tahun 1945 Frank Wilcoxon ya penemunya ya barangkali yang dimana di sini mungkin salah satu alternatif dimana ketika data tidak normal ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih cara perhitungannya di uji Wilcoxon ini. Oke, kita akan lihat. Nah, berarti harus berpasangan ya. Nah, datanya sih berupa interval yang jadi lengkap kalau di sini. Oke, contoh kasus misalnya sebagai berikut. Seorang peneliti yang ingin melihat bagaimana perbedaan reaksi obat pada denyut nadi antara yang belum meminum obat X dan yang sudah minum obat X adalah sebagai berikut. Dengan alfa, misalkan ini alfa ya. Saya cari alfa dulu. Mana ya? Alfa ini alfa ya. Ini dia alfanya 5% ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini datanya sudah ada ya tadi sebelum ini ya dan sesudah ya. Ini berpasangan berarti subjeknya satu. Ya, idealnya nama dalam sebuah subjek itu etikanya tidak disebutkan ya di subjek 1, subjek 2 ya gitu. Ada rahasia memang yang sebenarnya tidak perlu disampaikan gitu ya. Jadi dibuatnya dalam sebuah subjek. Nah, untuk mempercepatnya kita kopikan dulu ya. Kita pindahkan ke Excel ya supaya nanti bisa lebih mudah memindahkannya. Sini copy paste. Oke. Sebelum ke sana kita buatkan dulu ya, di variable data variable view-nya ada sebelum dan sesudah ya. Oke. Sebelum kemudian sesudah. Oke, datanya di sini tidak ada yang koma, berarti kita buat tulisnya seperti ini. Datanya scale semua ya. Oke, datanya scale semua. Cuman di sini tidak berdistribusi normal. Nah, setelah ini baru kita pindahkan. Oke, yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan ke analyze, kemudian non parametric, legasi. K ini adalah saling ini ya, berarti ini. Nah, Wilcoxon muncul ya. 2 kan, karena 2 jadi ambil yang ini. Titik klik yang ini kita masukkan, ini juga kita masukkan. Nah, kemudian ujinya klik Wilcoxon ya, sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Jadi nanti muncul ini. Kita cek apakah sama atau tidak, ternyata nilainya sama. Nah, apabila di sini nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya ada perbedaan. Nah, kalau misalkan lebih dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Kalau di sini berarti 0,01 itu kurang dari 0,05. Ya, kita lihat. Nah, berarti kan kurang ya, berarti karena kurang dari 0,05 maka ini terdapat perbedaan antara reaksi obat yang setelah meminum obat X dan sesudah minum obat X. Jadi sebelum minum obat mah sakit, dan jadi setelah ini berarti ada perbedaan. Minum obat reaksi gitu, mempengaruhi ke denyut tadi. Nah, berarti seperti itu.
itu adalah yang ke uji yang saling berpasangan ya, untuk uji yang non parametrik. Nah, kemudian selanjutnya adalah uji yang non parametrik ya. Non parametriknya kita akan lihat bedanya seperti apa. Kita clear dulu ini juga sama, kita clear. Nah, di sini kita akan lihat uji yang perbedaan dua sampel yang non parametrik adalah sama ya, cuman ujinya adalah uji Mann-Whitney. Kalau yang berpasangan itu Wilcoxon, kalau yang tidak berpasangan itu Mann-Whitney. Selain itu yang lainnya sama, tidak normal, datanya dan sebagainya sama. Kemudian kita lihat dilakukan penelitian oleh seorang peneliti Dinas Pendidikan yang ingin mengetahui bagaimana apakah ada perbedaan kualitas cara mengajar guru antara sekolah favorit dengan sekolah yang kurang favorit dengan mengambil data dari angket skor maksimalnya itu 50 dan skor minimal 0 dengan data sebagai berikut. Nah, misalkan mana tadi teh? Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah datanya. Ini adalah skala favorit dan ini adalah sekolah yang kurang favorit lah, katakanlah gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba substitusikan. Kita tulis di sini yang pertama adalah senilai ya, kemudian datanya tidak koma-komaan, kita buat 0, kemudian di sini kita buat scale, kemudian selanjutnya sekolah ya, kan tipenya ya, tipe sekolahnya ya, ada kita tulis di sini 0 juga ya. Kemudian kita kasih tanda di value ini adalah satu favorit ya, favorite. Kemudian kalau yang duanya kurang favorit ya, kurang favorit ya, kurang favorit. Oke, nah kita tinggal klik oke. Kita langsung ke data view. Nilainya kita substitusikan 34 28 45, kemudian 38 25 40. Nah, ini kita masukkan sekolah yang favorit ya, karena tidak berpasangan itu sebenarnya boleh tidak sama juga, tidak datanya tidak sama kan, yang ini 6 itu 10 gitu. Kemudian 30 28 40 37 35 32 20 36 25 kemudian 28. Oke, pasti ada 16. Kita kasih tanda di sini 2 2 2 2 2 2 2. Oke, setelah itu kita kan sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan sebuah perhitungan ya, sama ya, karena di sini non parametrik berarti analyze non parametrik, kemudian legacy dialog ya, kemudian yang 2 ya, karena 2 kalau K itu lebih ya, 2 independent ya. Oke, 2 independent. Kemudian substitusikan nilai ke variable list dan sekolah ke grup variabel sini. Di sini checklistnya adalah uji Mann-Whitney. Nah, klik dulu, kasih tanda 1, di sini grup 2 kasih tanda 2 karena oke. Nah, kemudian setelah itu selesai ya, karena kita Mann-Whitney gunakannya, klik oke. Nah, ini dia hasilnya sudah terlihat ya, apakah nanti sama atau tidak. Sedikit ada perbedaan ya, ada perbedaan di sini. Ini 21.000, 80.000. Oke, kita cek dulu dari datanya ya, takutnya ada yang salah input. Kita cek dulu, kita cek ulang datanya, takutnya ada yang salah input. Oke, kita cek ulang datanya 34 28 45 38 25 40. Oke, 30. Oh ini ya, nah, ada yang salah input, udah kelihatan. Jadi kita coba nanti kita hitung ulang ya. Jadi kelihatan. Kita coba cek 30 28 40 37 35. Ini adalah 32 ya, harusnya 32. Oke. 20 36 25 28. Oke, kita cek ulang. Kita tulis ke sini parametrik. Terlalu banyak ya itu ya. Oke. Oke kan lagi, selesai.
hasilnya nanti apakah sama atau tidak. Oh, hasilnya sekarang sudah sama ya, sudah sesuai. Nah, kemudian kita sekarang bandingkan mana yang dia diambilnya. Yang diambilnya adalah yang ini, yang 0,327 ya. Apabila dari hasil perhitungan ini lebih dari 0,05, kita cek lebih dari, oh berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kualitas mengajar guru yang mengajar di sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit. Nah, ini adalah cara pengujian yang non parametrik. Ternyata apabila dilakukan perhitungan berarti sama, berarti cara mengajarnya itu di favorit yang tidak favorit sama dari hasil perhitungan tersebut. Itu mungkin ya untuk materi pada yang non parametrik. Dari tadi pembahasan kita yaitu yang parametrik ada 2, berpasangan tidak berpasangan. Ujinya uji T, sama-sama uji T, cuman cara perhitungannya berbeda. Nah, kemudian kalau misalkan uji yang non parametrik ada 2 juga, ada yang berpasangan tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan itu menggunakan uji Wilcoxon, kalau yang tidak berpasangan yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Perbedaannya di sana. Nah, mungkin itu adalah cara perhitungan dengan SPSS dari 2 variabel. Untuk yang selanjutnya barangkali nanti kita akan mencoba yang 3 variabel. Mungkin itu dulu untuk materi pada pertemuan kali ini atau video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.